Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, Rahayu. Izinkan kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi untuk mempresentasikan pitch deck dari Integrated Food Control System, sebuah inovasi yang telah kelompok kami rancang sebagai salah satu syarat tugas besar dari mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi. Beranjak ke pembahasan kita yang pertama, yaitu problem statement. Yang mana problem statement ini akan membahas permasalahan yang dapat memvalidasi serta mendukung penerapan inovasi yang telah kelompok kami rancang. Dan dalam hal ini kami mengangkat permasalahan yang cukup kuat dari masyarakat kota Samarinda, yaitu permasalahan banjir. Dapat kita lihat bahwa terdapat 68,7% masyarakat yang kami jadikan responden dari kuesioner yang telah kami sebar di kota Samarinda menyatakan sering mengalami banjir, dalam tanda kutip lebih dari 5 kali dalam setahun. 83,3% diantaranya merasa terganggu aktivitas terhadap adanya banjir tersebut, sedangkan 33,3% lainnya mengalami kerusakan perabotan rumah. Dari tiga parameter tersebut dapat kita simpulkan bahwa ternyata permasalahan banjir yang ada di kota Samarinda ini cukup menyulitkan masyarakat sehari-hari, terkhususnya dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Sebagai solusi kami menghadirkan sebuah sistem pengendalian banjir terpadu atau yang kami sebut Integrated Flood Control System guna menciptakan keseimbangan antara fungsi hidrolik dan juga kelestarian lingkungan perkotaan. Adapun prinsip yang kami terapkan dalam inovasi Integrated Flood Control System tersebut diantaranya yaitu Gray Infrastructure, Blue Infrastructure, dan juga Green Infrastructure, di mana kami menggabungkan antara fungsi hidrolik tentunya dan juga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar perkotaan. Masuk ke poin market opportunity. Di sini kami mengambil 3 seperti biasa. Jika kita mendengar market opportunity, pasti kita teringat dengan TAM, SAM, SOM. TAM dari inovasi ini sendiri yaitu semua kota pesisir, kota yang berada di sepanjang sungai di Indonesia yang rawan mengalami banjir akibat pasang surut atau mungkin luapan sungai. Sedangkan untuk SAM sendiri yaitu pasar solusi infrastruktur anti banjir di kota-kota rawan banjir di Kalimantan dengan potensi nilai mencapai triliunan rupiah per tahunnya. Sedangkan SOM sendiri, SOM dari inovasi ini yaitu kawasan tepian Sungai Mahakam di Samarinda yang rawan terdampak banjir. Berikut animasi yang kami sajikan untuk inovasi yang telah kami tawarkan. Seperti yang kita telah sampaikan di awal bahwa inovasi ini menerapkan 3 prinsip, diantaranya Blue Infrastructure, Green Infrastructure, dan juga Green Infrastructure. Bisa kita lihat bahwa air akan masuk ke dalam sebuah food protection device, yang mana prinsip ini menggunakan prinsip Blue Infrastructure. Air akan masuk dan mendorong sebuah hidrolik yang ada dalam permodelan food protection device tersebut. Kemudian setelahnya air akan mengalir ke dalam sebuah sumur resapan yang telah dilengkapi oleh lapisan kerikil dan juga geotekstil, yang mana dalam sumur resapan ini nanti air akan terserap dengan sendirinya seperti namanya sumur resapan. Dan sumur resapan ini sendiri menerapkan prinsip Gray Infrastructure. Dan di satu sisi lagi kita bisa lihat bahwa ada sebuah permodelan bioswale atau mungkin ada vegetasi tepi air dan juga rumput serat optik yang menerapkan prinsip Green Infrastructure. Harapannya dengannya adanya permodelan bioswale ini, air hujan yang turun ke dalam tanah bisa tersaring di dalam tanah tersebut setidaknya 20 sampai dengan 50% dari air hujan tersebut. Berikut kami sajikan dalam sajian lebih rinci terkait cara kerja dari inovasi yang telah kami tawarkan. Dalam prinsip Blue Infrastructure terdapat perangkat otomatis berbasis IoT yang mendeteksi kenaikan air dan secara otomatis akan menutup pintu penahan yang didorong oleh air itu sendiri. Di satu sisi ada prinsip Green Infrastructure yang menawarkan atau membuat sistem jalur vegetatif guna untuk memperlambat aliran air hujan permukaan dan menyaring air hujan tersebut.
sehingga mengurangi volume air yang masuk ke dalam drainase utama. Dan di sisi lainnya ada prinsip gray infrastructure, sebuah sumber resapan yang mana sistem yang menampung dan menyerap air secara perlahan dan juga mengalirkan air yang berlebih ke drainase kota. Berikut tahapan-tahapan dari inovasi bisnis yang telah kami buat. Yang pertama tentunya kita akan melakukan penjualan unit SCFPD, sebuah unit yang menerapkan prinsip infrastructure tadi. Kemudian kita akan melakukan pembuatan dan juga instalasi bioswale. Setelahnya kita akan melakukan pembangunan sumber resapan skala kawasan. Setelahnya kita akan melakukan layanan konsultasi berupa drainase mungkin atau landscape dan juga tata ruang terhadap pihak-pihak yang memiliki wewenang. Di tahap kelima kita akan melakukan kontrak pemeliharaan tahunan, dan yang terakhir kita akan melakukan kerjasama dengan CSR dan pemerintah untuk kerjasama yang berkelanjutan. Strategi pemasaran kami berfokus pada pendekatan B2G atau business to government dan juga business to business dengan target pemerintah kota, developer perumahan, pihak sekolah dan juga perusahaan maupun program CSR. Adapun strategi kami dalam pendistribusian inovasi bisnis tersebut, kami akan melakukan presentasi langsung kepada pemerintah sebagai bentuk tender ataupun proyek yang kami tawarkan kepada segenap pemerintah tersebut. Kemudian kami akan melakukan demonstrasi pilot project jika diperlukan di kawasan Sungai Mahakam atau mungkin kawasan-kawasan yang sekiranya membutuhkan inovasi bisnis tersebut. Dan di satu sisi lainnya kami akan melakukan kolaborasi pengembangan proyek dengan perguruan tinggi atau mungkin lembaga riset yang dapat mengembangkan inovasi bisnis ini lebih berkelanjutan tentunya. Ada beberapa aspek penting yang tentunya juga tidak bisa kami kesampingkan dalam inovasi bisnis ini. Di antaranya yaitu kondisi existing saat ini. Kita bisa melihat bahwa drainase pada saat-saat seperti ini menjadi salah satu tonggak utama dalam terjadinya penyebab banjir. Karena kita lihat penumpukan sedimen-sedimen yang ada dalam drainase dapat menyebabkan volume atau mungkin daya tampung dari drainase tersebut berkurang dari daya tampung yang sebelumnya telah direncanakan. Dan tentunya drainase juga akan mengalami yang namanya tersumbat yang akan menyebabkan peluapan air dari drainase tersebut. Adapun kelemahan mungkin dari sistem otomatis yang telah kami buat ini, kelemahan dari pesaing diantaranya yaitu tidak otomatis. Mungkin ada beberapa pemerintahan atau mungkin beberapa bisnis lainnya yang juga menerapkan konsep yang sama, mungkin konsep tanggul otomatis seperti yang telah kami rancang. Namun di samping bisnis yang telah mereka buat, ada beberapa hal yang telah tidak mereka punya, atau mungkin ada hal yang kita punya tapi tidak ada di mereka, seperti green infrastructure dari bioswale tersebut dan juga tidak terintegrasinya dengan sistem IoT serta pemeliharaan inovasi bisnis kami yang cukup tinggi. Adapun keunggulan kami dalam pengembangan bisnis ini diantaranya yaitu sistem kami sudah otomatis, kemudian kami gunakan kombinasi teknologi dan juga ekologi, adaptif terhadap curah hujan ekstrim, serta menciptakan ruang publik yang hijau. Jadi kita tidak hanya berfokus pada blue infrastructure yang telah kami sebutkan di awal, tapi juga kita berfokus terhadap kesegaran mata, terhadap ruang publik yang hijau yang dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung sekitar wilayah Sungai Mahakam atau mungkin sekitar wilayah-wilayah yang menerapkan prinsip bisnis kami ini. Berikut anggota tim dari kelompok kami yang terdiri dari Subdivisi Civil Engineering, Alsam Elda Seftiana, Mizo Wahidia, Muhammad Maulin Fajar, dan juga Muhammad Zainal Usman. Di Subdivisi Arsitektur sendiri, ada Muhammad Irfan Santoro dan juga Safira Anastasia. Adapun rincian biaya dari inovasi bisnis yang akan kami rencanakan, tercatat total sekitar 659.727.500 rupiah dana yang harus kami keluarkan untuk membuat sistem SCFPD, bioswale dan juga sumber resapan untuk skala 50 meter.
Strategi berikutnya yang akan kami susun untuk penerapan inovasi bisnis ini, diantaranya ada growth strategy yang menerapkan konsep KIAS, kolaborasi, integrasi, adaptabilitas, dan juga sosialisasi edukasi untuk kesadaran masyarakat. Di satu sisi ada exit strategy yang menerapkan konsep fusi, fasilitas, unggul, skenario, dan juga implementasi jangka panjang untuk jaga keberlanjutan proyek. Kami rasa demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang menjadi inovasi bisnis kami dapat menyelesaikan setidaknya sedikit permasalahan, mungkin permasalahan yang ada di kota Samarinda khususnya, dan juga permasalahan-permasalahan serupa yang ada di kota-kota lain. Harapannya dengan ada inovasi bisnis seperti ini, kami dapat lebih mengembangkan ide-ide bisnis dan juga tentunya tidak hanya memperoleh keuntungan dari nilai ekonomi, tapi juga bermanfaat dan berdampak keberlanjutan bagi masyarakat yang merasakan bisnis kami. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.